Itu tadi fenomena Elon Musk lalu juga cryptocurrency. Tapi kini kita bicara lagi soal Tesla, saudara. Jadi kalau bicara Tesla di Indonesia pasti nggak akan jauh-jauh bakal ngomongin soal investasi asing. Pemerintah memang akhir-akhir ini terbilang cukup agresif mengejar investor asing. Pokoknya gimana caranya supaya dana ini masuk ke kantong uangnya pemerintah, mulai dari pembentukan Indonesia Investment Authority atau INA hingga relaksasi aturan di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, yang terbaru saudara, pemerintah kembali membuka beberapa sektor yang bisa dimasuki asing. Kami akan perlihatkan kepada Anda saudara. Jadi ada dua bagian besar ini sebenarnya jenis usaha yang kini bisa dimasuki atau terbuka untuk asing. Yang pertama adalah proyek strategis nasional dan yang kedua bermitra dengan koperasi dan UMKM. Akan kami bahas satu-satu. Jadi yang pertama, bidang usaha proyek strategis nasional ini harus wajib yaitu padat modal, padat karya, teknologi tinggi, industri pionir, lalu berorientasi ekspor dan atau orientasi dalam kegiatan penelitian, lalu juga pengembangan dan inovasi. Sementara kriteria bidang usaha kemitraan dengan koperasi dan juga UMKM yaitu untuk yang kedua ini adalah kegiatan yang tidak menggunakan teknologi atau teknologinya sederhana saja gitu. Lalu juga kegiatan usaha yang bersifat padat karya dan punya warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun. Jadi memang meskipun dibaginya dua, tapi turunan-turunan di bawah dua jenis usaha ini cukup spesifik. Pertanyaannya, apa sih keuntungan buat investor asing untuk masuk ke bidang-bidang usaha ini? Jadi ada beberapa saudara. Yang pertama, kemudahan yang akan diberikan pemerintah adalah yang pertama insentif fiskal. Insentif fiskal ini berarti adalah kemudahan pajak atau keringanan pajak untuk para investor asing. Ada tax allowance, lalu juga tax holiday, dan investment allowance itu untuk insentif fiskal. Nantinya investor asing juga akan dibebaskan bea masuknya untuk impor mesin serta barang dan bahan untuk pengembangan industri. Jadi cukup lumayan ya karena bea masuk ini sebenarnya cukup besar untuk beban operasional dunia usaha. Nah yang ketiga, investor juga akan diberikan kemudahan izin usaha. Lalu ada penyediaan infrastruktur pendukung dan adanya jaminan akan mendapatkan energi dan juga bahan baku, keimigrasian dan juga ketenaga kerjaan. Jadi ngelihat poinnya ini memang cukup banyak poin-poin yang akhirnya diberi kemudahan oleh pemerintah bagi investor asing yang mau masuk ke Indonesia. Tapi meskipun begitu syaratnya tetap sebenarnya diberikan cukup ketat. Jadi syarat utamanya nantinya investor asing ini kalau mau masuk ke dunia usaha atau jenis usaha yang tadi sudah saya sampaikan, nilai investasinya harus lebih dari 10 miliar rupiah. Ini harus lebih tinggi dari 10 miliar rupiah. 10 miliar pun ini di luar dari tanah dan juga bangunan. Jadi ingat bahwa 10 miliar rupiah ini bersih ya untuk investasi di luar tanah dan juga bangunan. Nah, penanaman modal asing juga wajib untuk punya perseroan terbatas. Ini yang dibuat berdasarkan hukum di Indonesia dan juga berkedudukan di dalam wilayah Indonesia. Jadi meskipun dibuka tapi aturannya tetap dibuat supaya sebenarnya membantu dunia usaha di dalam negeri tapi tidak membuat atau menyisihkan pengusaha-pengusaha dan juga industri di dalam negeri. Nah, kita akan